Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu doakan mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar online. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita jumpa lagi ya dengan saya pada pembelajaran matematika, di mana materi kita kali ini membahas tentang turunan fungsi aljabar. Yang ini merupakan materi dari KD 3.31 untuk pengetahuannya dan KD 4.31 untuk keterampilannya, di mana KD ini membahas tentang turunan fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajaran dari KD ini diharapkan siswa dapat menentukan serta menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Dalam KD ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama turunan pertama fungsi aljabar, yang kedua nilai dari turunan pertama fungsi aljabar. Nah, ini adalah definisi dari turunan atau juga disebut dengan diferensial. Turunan dari suatu fungsi y atau fx, biasanya fungsi dilambangkan dalam bentuk y atau fx, terhadap x itu didefinisikan dengan dy per dx, ini lambang turunan, sama dengan, ini lambang turunan bisa dy per dx atau y aksen atau f aksen x, ini bacanya aksen ya. Nah, ini adalah definisi dari turunan, yaitu limit h mendekati 0 ya. Nah, ini turunan pertama dari fungsi y atau fx tadi biasanya dituliskan di y per dx atau y aksen atau f aksen. Misalkan fungsinya ini, fungsi y atau fx tadi misalkan ini fungsinya, tolong diamati. Nah, rumus turunannya adalah ini lambang turunan y aksen atau f aksen x, rumusnya ini. Perhatikan baik-baik, fungsinya ini, rumusnya perhatikan rumus turunannya, n-nya ke depan ya, kemudian a-nya tetap, x-nya tetap, pangkatnya berkurang 1. Perhatikan baik-baik, amatin bagaimana menurunkan suatu fungsi ini menjadi seperti ini ya. Ini rumus turunannya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu, turunan pertama fungsi aljabar. Nah, di sini sudah saya kelompokkan ke dalam 10 bentuk fungsi. Yang ini akan kita bahas satu persatu, dan sebelah kanan ini adalah rumus turunannya. Yang rumus ini kita peroleh atau kita dapatkan dari rumus yang pada slide sebelumnya tadi. Oke, kita akan langsung membahas untuk bentuk yang pertama, suatu fungsi di mana fungsinya adalah a itu adalah konstanta atau bilangan, maka berapapun konstanta atau bilangannya itu tadi, itu turunannya pasti bernilai 0. Jadi ingat baik-baik ya, suatu fungsi yang dia itu berupa konstanta, maka turunannya pasti 0. Nah, cara memperolehnya begini. Fungsi A itu sama aja dengan A kali X pangkat 0, karena X pangkat 0 itu artinya 1, jadi ini tuh sama. Yang kalau kita turunkan dengan rumus yang di atas tadi, maka akan menghasilkan begini, 0-nya ke depan, kemudian A-nya tetap, kemudian X pangkatnya diambil 1 ya. Nah, 0 kali berapapun hasilnya 0, makanya menghasilkan hasilnya tuh pasti 0. Sebagai contoh, fx sama dengan 5, maka turunannya 0. fx sama dengan 10, turunannya 0. fx sama dengan 1000, turunannya 0. Nah, kenapa? Karena ini semuanya adalah konstanta ya. Berapapun nilai konstantanya, maka turunannya pasti 0. Nah, perhatikan baik-baik ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk bentuk yang kedua, yaitu fx sama dengan ax, di mana x-nya di sini pangkat 1. Dengan menggunakan rumus yang di atas tadi, maka kita akan mendapatkan f aksen x-nya adalah a, atau bilangan yang nempel di X ya. Proses mendapatkannya dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi sampai kemudian mendapatkan hasil seperti ini. Kita lihat contohnya, fx sama dengan 100x, maka turunannya adalah 100 karena x-nya di sini pangkat 1. fx sama dengan 10x, maka hasil f aksen x-nya 10. fx sama dengan 5x, maka f aksen x-nya adalah 5. Ya, seperti itu ya cara menurunkan. Kita lanjutkan bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah fx sama dengan x pangkat n. Dengan menggunakan rumus turunan yang sebelumnya, maka rumusnya seperti ini, n-nya ke depan ya, kemudian x pangkatnya diambil 1 ya. Perhatikan baik-baik di sini, fungsinya x pangkat 2, 2-nya ke depan, kemudian x pangkatnya diambil 1, menjadi tinggal 2x pangkat 1. Ini bisa juga dituliskan dengan 2x. Kemudian ini 3-nya menjadi ke depan, menjadi seperti ini, 3x pangkatnya diambil 1, menjadi 2. Kemudian ini kalau diturunkan 4, 4-nya ke depan, x pangkatnya berkurang 1, menjadi 3. Kemudian ini 5 ke depan,
X pangkatnya berkurang 1 menjadi 4. Seperti itu untuk rumus bentuk yang ketiga. Selanjutnya bentuk yang keempat. Ini mirip dengan bentuk yang ketiga tadi, hanya di sini ada A-nya. Prinsipnya sama, yaitu turunannya adalah N-nya ke depan, kemudian A-nya tetap, X-nya tetap, pangkatnya diambil 1, berkurang 1. Oke, kita lanjutkan caranya. Ini fx-nya turunannya menjadi 2 ke depan. Perhatikan 2 ke depan ketemu dengan 2, X pangkatnya berkurang 1 ya. Nah, ini kita kalikan. Ini menghasilkan 4, X pangkatnya 1, atau bisa juga dituliskan 4x. Kemudian ini ya, kalau kita kedepankan 3 dengan 5 menjadi, kalau kita kalikan 15, X pangkatnya berkurang 1 menjadi 2. Kemudian ini ke depan 4 kali 10 menjadi 40 ya. Kemudian pangkatnya berkurang 1 menjadi 3. Ini ke depan 5 kali 4 yaitu 20, X pangkatnya berkurang 1 menjadi 4. Seperti itu untuk bentuk yang keempat. Oke, amati baik-baik bentuk kelima. Bentuk kelima ini mirip dengan bentuk keempat, hanya dalam penulisannya dia bentuknya seperti ini ya. Fx sama dengan A per X pangkat min N. Jadi X-nya ini pangkatnya ada di bawah sebagai penyebut ya. Maka caranya ubah dulu menjadi bentuknya di atas, dinaikkan menjadi A-nya tetap di atas, X-nya ini yang tadinya di bawah kita naikkan ke atas dengan berubah tanda pangkatnya, yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi bentuk ini kita ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya cara menurunkannya ini tuh sama dengan bentuk yang keempat, sehingga caranya sama. Oke, sebagai contoh ini soalnya, maka kita rubah dulu kalau menjumpai bentuk seperti ini. Caranya adalah ini 2 tetap, ini naikkan ke atas. X pangkat min 2 di bawah menjadi X pangkat 2. Ini tetap, ini X pangkat min 3 jadi X pangkat 3. 10 tetap, X pangkat min 4 jadi ke atas X pangkat 4. Di ini 4, X pangkat 5 menjadi 4 tetap, X pangkat 5-nya naik ke atas menjadi X pangkat min 5. Selanjutnya kita turunkan ini setelah kita rubah. Diturunkan dengan 2 ke depan, 2 kali 2 menjadi 4, pangkatnya berkurang 1. Kemudian ini 3 ke depan, 3 kali 5 menjadi 15, pangkatnya berkurang 1. Kemudian ini 4 kita kalikan dengan 10 menjadi 40, pangkatnya berkurang 1. Ini min 5 kita kalikan dengan 4 menjadi min 20, pangkatnya berkurang 1 menjadi min 6. Begitu seterusnya ya. Oke, sebelum kita mulai melanjutkan ke bentuk berikutnya, ini ada latihan soal ya, yang dari bentuk 1 sampai 5 tadi. Nah, dalam soal itu yang akan biasanya soalnya dalam bentuk seperti ini. Sebagai contoh ini fungsinya, fungsi Y ya, maka turunannya lihat caranya, Y aksen sama dengan kita turunkan ini ya. Caranya adalah 2 ke depan menjadi 2 kali 3 6. Kemudian X-nya pangkatnya berkurang 1 menjadi X pangkat 1. X pangkat 1 itu sama aja dengan X, sehingga turunan dari ini menjadi 6X. Turunan dari suatu bilangan yang X-nya pangkat 1 seperti ini, itu adalah bilangan yang nempel di X, yaitu 2 ya. Sedangkan kalau bilangan saja atau konstanta saja turunannya 0, tidak usah ditulis, sehingga fungsi ini menghasilkan turunan seperti ini. Selanjutnya fungsinya ini turunannya Y aksen, ini 3 ke depan, 3 kali 5 menjadi 15, X pangkatnya berkurang 1 menjadi 2. Kemudian ini min, kemudian 2 ke depan jadi 20, X pangkatnya berkurang 1 menjadi X pangkat 1 atau X saja. Ditambah kalau 3X, karena X-nya pangkat 1 maka turunannya 3. Sedangkan ini turunannya 0, nggak usah ditulis. Selanjutnya ini bentuk yang ketiga, Y aksen, berarti hasilnya adalah 6 saja karena ini 0. Kemudian Y ini turunannya adalah Y aksen sama dengan ini 0 turunannya, sedangkan ini min 3, sehingga hasilnya min 3 saja. Sedangkan ini hasilnya adalah ini 0, nggak usah ditulis. Ini adalah min 5, ditambah ini 2 ke depan, 2 kali 4 8, X-nya berkurang 1 pangkatnya sehingga tinggal 8X. Seperti itu anak-anak ya, latihan soal untuk bentuk 1 sampai 5 yang biasanya keluar di soal itu dalam bentuk seperti ini ya, tidak terpisah-pisah. Oke, tadi sudah kita bahas ya bentuk 1 sampai 5. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bentuk yang selain itu ya.
Oke, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada